Oke, selamat siang teman-teman. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Akan saya bahas PP secara mendalam di sini untuk kalian semua. PP kok belum naik tinggi, kalian harus sabar, betul-betul sabar. PP bukan koin yang ecek-ecek kaleng-kaleng pam-paman sesaat, no. Ya, banyak yang memberikan narasi pandangan PP bukan koin sembarangan sekarang, akan menjadi besar karena lebih banyak dari para investor besar itu berharap PP yang di ETF-kan. Setelah di ETF-kan, kemudian institusi investor besar masuk, disitulah baru akan bom yang besar-besaran dan akan bermasa panjang. Jadi akumulasi aja terus, setiap hari akumulasi, walaupun gocap 100.000, pokoknya seadanya. Saya bahas juga nanti money management dan sama, mohon maaf, malam kadang-kadang saya berkutakan nyanyi-nyanyi di grup, bukan sok-sokan. Mas Bro itu kan hidup sendirian di rumah, daripada saya keluyuran yang negatif yang nggak jelas, saya lebih baik bersenandung toh. Dan iseng-iseng malam itu udah saya upload 12:30 itu, nyanyi lagu seni itu semalam dari rumah itu. Paling nggak ada yang nonton, untuk ngibur diri sendiri aja gitu. Nggak taunya 12:30 banyak yang nonton 12:30 malam, gila. Karena saya ya sambil menghibur diri, sambil mantu market, biar nggak jenuh. Jadi kegiatan tuh bukan hanya di kripto, kadang malam ya kita pernapasan juga untuk menjaga kesehatan, walaupun 1 jam, kadang kalau kuat 2 jam. Jadi macam-macam yang lebih baik, kegiatan-kegiatan yang positif dari pikiran melayang-layang kemana-mana kan, ataupun keluyuran yang nggak jelas kan. Nanti ketemunya kayak di pasar lagi, orang pada joget-joget, saya ditegur sama orang tua. Mending saya kan ngibur teman di YouTube itu ya. Oke, kita akan langsung bahas. Untuk BTCD-nya masih di 59, kita tentu nunggu sampai BTCD terjun di 50%. Akan sampai ke sana, yo sampai. Dan perjalanan tahun ini fundament yang sangat bagus, ada Clarity Asset, ada ETF PP, terus juga Trump sudah serukan akan potong suku bunga besar-besaran ketika si Lancernya si Powell memang sudah masa jabatan sudah habis, dan semua akan diisi orang-orang Trump. Ya, secara bertahap mereka lagi berjalan untuk menata rejim Trump ini, karena Trump juga tentunya banyak lawan-lawan politik yang nggak mudah ditumbangkan. Yang sekarang ketua sekuritasnya sudah tumbang kan, Gary Gensler sudah begitu menjabat pertama jadi presiden, dia kan langsung ngomong pertama, yang akan saya pecat Gary Gensler kan, karena memang dia orang kripto. Gary Gensler yang selalu mengancam perkembangan kripto, selalu sekuritas macam-macam. Oke, sambil udut dulu, batuk tapi udut ya. Saya mau berhenti udut ini kapan ya? Saya ingin berhenti udut. Saya harus kalau berhenti merokok, kasihan kesehatan. Saya harus berhenti merokok, tapi caranya saya harus pikiran harus tenang. Mungkin ada kegiatan lain yang harus saya kerjakan tanpa harus merupakan rokok. Apakah pakai permen atau saya siang pernapasan atau apa, itu harus. Kalau terlalu ada waktu yang kosong, timbulnya merokok. Ini lagi bikin video aja merokok. Padahal dulu waktu ada istri, saya nggak berani merokok saat itu dulu, karena keras, kenceng banget. Merokok saya umpet-umpetan di luar. Kalau di dalam dia nggak mau bau asap rokok. Anak saya juga sama, yang kecil, yang gede sih sudah main rokok, dulu kan enggak ya. Kemudian koin yang kita PP sudah mulai membaik, harganya 0,06. Kemudian untuk koin yang kemarin sempat naik tinggi jadi bahan pembicaraan seperti si Repdao ini koin yang sekarang udah turun, semalam sempat 200.000. Ini suplainya baru beredar sekitar 25%, sedangkan si beredar 25% itu yang borong paus semua, dan kecil juga ini si pemegangnya itu baru kecil, masih 50.000 orang. Jadi hati-hati. Ya, saya jelaskan di sini banyak kan koin Trump, ya koin Millennia, koin Libra, koin
grok macam-macam. Ya saat sebetulnya ada koin yang tanda-tanda ketika akan, ini ilmu untuk kalian. Saya tuh punya feeling koin yang akan terbang tapi jangka pendek ya, terus kalian gunting itu baik ada Pinit Walk, ada Aster, dulu tempo hari ada koin apa itu yang namanya koin si virtual protocol macam-macam, ada tanda-tanda. Tapi kalian gerak cepat. Ketika ada koin nggak jelas, nggak terkenal, koin baru tahu-tahu muncul di top CMC top 100, tahu-tahu muncul, dan yang lain naiknya sedikit itu naik banyak sendiri, kalian langsung tembak, langsung tembak. Begitu cuan kalian TP, itu tanda-tanda koin yang akan dipam, tanda-tanda koin yang akan dipam. Tapi pam-paman kemarin si Repdo itu memang nggak wajar, karena dilihat dari informasinya itu trader itu pasang short besar-besaran, kemudian modal kuat bandar dipam ke atas untuk melikuidasi short itu. Dan jangan berharap orang pada cuan di situ. Ya ini short squeeze terkoordinasi, short squeeze penjelasan mendalam tentang Repdo. Kalian jangan ngiri dengan kenaikan ini. Penjelasan mendalam short squeeze terkoordinasi. Analis dari CoinGlass menunjukkan likuidasi short sebesar 31,1 juta dolar, ya 31,1 juta dolar dari total 37,3 juta. Coba bayangkan ya, 37,3 juta dolar yang terlikuidasi itu 31 juta dolar. Habis-habisan. Nggak ada cuan. Dengan 74% trader Binance mengambil posisi short. Kondisi ini menciptakan tekanan besar karena pasokan beredar yang rendah. 248 juta token saja membatasi likuiditas untuk menutup posisi short, sehingga memicu lonjakan harga yang sangat cepat. Yaitu shortnya aja gila-gilaan sampai 74% dari trader yang ada di Binance mengambil posisi short. Tang ke atas, dimakan habis-habisan dari 37 juta dolar, yang dimakan 31,1 juta dolar. Itu yang perlu kalian ketahui. Jangan asal main wah beres ini koin jos, nggak, bukan begitu ya. Jadi lonjakan ini adalah salah satu contoh klasik short squeeze pada token dengan pasokan rendah dan leverage tinggi, bukan pertumbuhan fundamental yang berkelanjutan. Kenaikan ekstrim dan pasokan yang terkonsentrasi menciptakan risiko tinggi terjadi pembalikan harga yang tajam. Nggak main-main, jangan kalian ngasal aja ya. Yang perlu dipantau, amati dompet pemegang terbesar melalui Akram intelijen kan, untuk tanda-tanda distribusi 752 juta token yang belum beredar ke bursa. Yang belum beredar aja banyak banget. Itu hati-hati, koin-koin nggak akan bermasa panjang. Yang akan bermasa panjang nanti PP dengan adanya ETF, koinnya udah beredar semua, investornya banyak ya. Ini sampai dikatakan informasi di sini harus sangat hati-hati. Lonjakan ini adalah contoh klasik short squeeze pada token dengan pasokan rendah, dengan leverage tinggi, bukan pertumbuhan fundamental atau yang akan berkelanjutan. Itu diinformasikan di CMC. Itu yang terjadi sekarang. Naik turun ya masih wajar kalau kalian berani, tapi hanya untuk sesaat saja ya, untuk sesaat, dalam arti hanya untuk bermain trade saja, untung-untungan. Kemudian kalau kalian pilih koin yang benar ya BTC, ETH, BNB, Solana, Aster, XPL naiknya juga tinggi, koin CMC, indeks DTV, DTF kan. Banyak yang udah ini yang belum terbang tinggi banget sesuai fundament. Ada Cardano, ada Polygon, Nil Protocol. Yang bagus-bagus saja sih, Fan ya, Solana. Mungkin itu yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat, tungguin PP sampai meledak, jangan sampai kalah kita bermain sampai PP harus menjadikan kita kaya raya. Dan perlu kalian ingat, kita orang Redset juga, saya akan ngasih infonya money management. Agak bingung, money management itu sebetulnya yang benar, orang yang nomor satu dunia itu bahwa 10% harta benda kita saja yang diinvestasikan. Artinya kita psikis terjaga dan aman kalau terjadi sesuatu. Taruhlah kita orang kecil
kita 50% saja yang dialokasikan. Dananya harus ada dana spontan yang siap dipakai ketika ada informasi dari saya kayak kemarin harga 1.500 kemudian naik 2.500 ya, naik Rp1.000, itu ada SPL swing dalam waktu sekitar 10 hari. Itu pun saya infokan di grup, tapi hanya pelangga-pelongo kayak kebut, duitnya sudah habis semua. Nanti setelah cuan di PP besar-besaran nanti ya saya infokan untuk 50% dana jangan dipakai ketika ada info dari saya masuk koin ini langsung TP dalam waktu dekat, hitungan minggu ataupun setengah bulan kayak kemarin di koin XPL, koin CMC, Top Index TTF itu dan koin-koin yang lain. Mungkin itu yang saya sampaikan. Tetap semangat, tetap yakin dan teori saya sendiri. Do your own research dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan membeli dadakan. Saya tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPP Mak News.